Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak seneni Pak Media kok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmatnya, wabil khusus nikmat iman Islam, kemudian nikmat sehat dan waktu luang. Dan alhamdulillah dengan nikmat itu semua hari ini kita masih mau manfaatkan untuk sebuah hal kegiatan yang insya Allah positif ya teman-teman ya. Kita malam ini berkumpul tadi sudah disampaikan sama Pak Kasan di acara koran agenda FRM. Di sini mungkin ada yang baru pertama kali ikut koran, sama. Mas siapa namanya? Saiful. Yang belum kenal beliau Mas Saiful ya. Jamil nggak? Gimana? Oh, Jamil enggak katanya. Oh, enggak. Mas Saiful. Ya, selamat datang di agenda kita, salah satu agenda FRM. Koran tadi udah disampaikan oleh Pak Kasan. Korannya adalah Kopi Rantau. Insya Allah di sini wadah bagi kita semua ya, teman-teman perantau dari berbagai daerah. Ya. Ada yang bukan perantau di sini? Perantau semua. Maksudnya suruh pulang kalau Dari Mas Apin dari mana? Pare-pare katanya kemarin. Pahit. Mas Apin tuh dari Pacitan. Ada Mas Fikri dari Pemalang. Mas Loh, ketemu sedulur toh. Ojo dolan ngene bojone lho. Dolane karo iki. Sampingnya Mas Yahya dari Klaten. Magelang. Ya kan? Si Magelang. Si Izal. Nada dari Temanggung. Saiful dari mana, Mas? Temanggung juga. Kasan emang ngendi San? Kasan ini dari Raja Ampat ya? Dari Kendal. Terus Mas Abdur dari Jogja, Mas Dik-Dik dari Semarang. gerobokan lah. Kang Adit dari wah ini Kang yang lain mas ini Kang nih nemu Kang satu. AA. Saya dari sini. Ya alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul insya Allah. Kumpulnya kita bukan hanya untuk sekedar main-main saja ya. Insya Allah nanti kita seperti biasa sharing-sharing aja, sharing-sharing santai tapi terarah gitu kan ya. Insya Allah kita berkumpul di sini, kita niatkan dalam rangka untuk saling berbagi pengalaman, kita saling mengingatkan ya, saling untuk menasihati, saling untuk apa lagi? Mendukung, mensupport ya kita di tanah perantauan gitu kan. Kita berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri intinya seperti itu. Alhamdulillah malam ini
lumayan rame ya. Harapannya nanti ini kan forumnya umum, jadi kira-kira teman-teman ada teman yang mau gabung silahkan diajak sebanyak-banyaknya. Insya Allah banyak manfaat yang akan didapatkan dengan berkumpulnya kita gitu kan ya. Tidak hanya sekedar buang-buang waktu, tetapi kita memanfaatkan waktu gitulah. Karena di sini mungkin malam ini sebenarnya bukan saya yang ngisi ya. Saya ditunjuk dadakan karena yang biasa sharing statuari malam ini berhalangan hadir. Baru konfirmasi ada urusan yang mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi tadi infonya tetap suruh jalan ya acara kita, jangan sampai kemudian tidak berjalan. Tetapi bagaimana kita harus tetap semangat ya, walaupun tidak seperti yang diharapkan mungkin, tapi coba kita saling sharing aja malam inilah, diskusi aja bareng-bareng gitu. Tadi di Mokodimah sudah disampaikan betapa bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu luang gitu ya. Waktu luang kita, apalagi teman-teman masih muda semua ini, insya Allah ya. Ada yang tua. Enggak lah, muda itu tidak diukur dari usianya, tapi bagaimana semangatnya, spiritnya, girohnya gitu kan ya. Semangatnya semangat mencari ilmu. Nah, pemuda itu harus tentang ilmu. Maka niatkan kita malam ini berkumpulnya kita di sini orientasinya adalah untuk menuntut ilmu gitu. Itu akan lebih indah sepertinya daripada hanya sekedar kita nongkrong ngopi-ngopi, tapi kan sharing apapun itu kan insya Allah di situ ada nilai ilmu yang bisa kita dapatkan gitu. Nah, ketika kita sedikit membahas tentang perantauan, ini sharing aja ya, nanti silakan berpendapat, kita biar nggak satu arah. Saya lebih ke moderator saja, bukan pemateri malah. Jadi kalau teman-teman lihat di flyer itu ada yang tahu judulnya apa? Pak yang bikin flyer malam ini. Lupa jangan-jangan yang bikin flyer. Bersama dalam perantauan kan gitu. Nih. Jadi kita malam ini coba sedikit menyamakan persepsi ya. Kita samakan persepsi kita biar apa namanya? Sejalan ya diskusi kita malam ini, berbicara bersama di perantauan. Tadi ketika saya tanya satu persatu, ternyata di sini semua dalam rangka merantau kan gitu ya. Dengan latar belakang asal daerah yang berbeda-beda, ada yang dari Pacitan, Magelang, ada yang dari Bandung, ada yang dari Raja Ampat tadi. Jadi di sini kita dipertemukan gitu kan ya, di Tangerang gitu kan ya, tepatnya di Citra Raya kan gitu. Ketika kita bertemu teman-teman atau orang yang misal kita lagi nongkrong ketemuan, ternyata orang perantauan, maka hal yang pertama ditanyakan itu apa? Asalnya dari mana kan gitu. Seperti minta tolong San diangkat. Lanjut ya, iklan sedikit tadi. Pasti yang pertama yang ditanyakan adalah asalnya. Itu pertanyaan klasik lah, basa-basi ketika kita ngopi di angkringan ketemu orang, oh ternyata perantauan, pasti yang ditanyakan pertama, asalnya dari mana mas, kan gitu. Sama tadi. Kemudian setelah tanya asalnya dari mana, pertanyaan kedua yang muncul biasanya apa? Sudah berapa lama di sini?
Kerja Ada. di mana? Nah, kerja di mana? Wong endi? Wong endi asal tadi ya? Asal gitu kan. Pertanyaan kedua biasanya kerja di mana atau di sini di perantauan ini ngapain kan gitu. Entah kuliah, ada yang kuliah, kemudian ada yang kerja gitu kan. Ada yang Dompet. apalagi kira-kira teman-teman kalau ditanya ke Tangerang ngapain? Mas Fikri ngapain ke Tangerang? Kerja. Nyari pengalaman, nyari jodoh. Ada yang ke Tangerang dalam rangka nyari jodoh. Kerja ya. Sepakat semua ini, kerja semua ini berarti tujuan ke Tangerang. Main. Nyari ilmu, Masya Allah. Mainin apa nih? Kalau orang main biasanya cuman 1 hari 2 hari. Kalau misal keluar kota, kemana tujuannya wisata, pasti cuman 1 hari 2 hari, mentok-mentok seminggu lah. Itu kalau punya uangnya banyak seminggu tuh. Kalau uangnya ngepas ya Main-main. cuma 2 hari. Tapi kan di sini teman-teman udah pada lama kan merantau? Lebih dari setahun. Ya. Nah, berarti pasti tujuannya bukan hanya untuk main-main. Pasti punya tujuan yang jelas. Ya. Tujuan ini mayoritas kan pekerja, berarti tujuannya kalau ditanya pasti kerja. Ada yang kerja di perusahaan A, B, C, dan D, dan seterusnya kan gitu. Nah itu 2 pertanyaan yang mungkin klasik lah, sering ditanyakan atau kita ngobrol dengan orang lain ketika sesama perantauan. Ada lagi pertanyaan ketiga mungkin yang sering ditanyakan, agama. Wah, sensitif itu. Selain tadi asalnya dari mana, kesini mau ngapain, yang ketiga biasanya apa? Udah berkeluarga, Mas. Udah berkeluarga, Mas. Belum. Oh, belum. Udah berkeluarga atau belum? Biasanya kalau tadi orang nanya kerja di mana gitu misalnya. Oh, misalnya kerja di siapa? Mas Didik kerja di mana? Terabika. Biasanya kan terus tanya udah berapa lama di Terabika kan gitu. Berapa tahun di Terabika gitu. 8 tahun. Wow. Sudah 8 tahun di perusahaan nih. Ngapain? Jadi buruh pabrik ya. Sama. 8 tahun. Pasti kalau udah lama ini ntar obrolannya bergeser tuh. Tidak lagi membicarakan tentang kerjaan biasanya. Tanya 8 tahun udah dapat apa aja. Nah, itu kan. Terus setelah 8 tahun apakah selamanya mau di pabrik kan gitu. Udah 8 tahun gitu ya. Udah lama. Kira-kira mau di pabrik mau berapa lama? Atau ada planning apa nih setelah di pabrik? Biasanya obrolannya gitu. Orang yang kerja di pabrik itu kalau yang saya rasain ya 1 tahun itu masih semangatnya tuh. 1 tahun masih semangatnya tuh. Apalagi baru lulus sekolah dapat gaji itu. Wah, gitu. Jadi masih semangatnya. Mulai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nih udah mulai ada agak goyang-goyang dikit nih. Ada rasa jenuh gitu kan. Terus akhirnya dengan berbagai macam problema yang dihadapi gitu kan, akhirnya mulai terbesit kepikiran untuk mencoba suatu hal yang baru tuh. Ada contoh nih dari kasus teman kita yang berapa tahun di pabrik? 5 tahun. 5 tahun kan, akhirnya mencoba mengambil resiko ini untuk membuka usaha kan gitu. Artinya kan ada planning. Biasanya kerja di pabrik itu cuman buat batu loncatan. Itu kalau orang yang berpikiran jauh biasanya gitu. Untuk batu loncatan, kemudian untuk planning kedepannya yang mungkin bisa memperbaiki kondisi yang lebih baik gitulah, secara ekonomi, secara ketenangan gitu ya. Karena kita kerja di perusahaan itu kan ya nggak bebas gitu kan. Akhirnya kan orang berpikiran untuk
melakukan suatu hal-hal yang baru lah, yang inovasi. Nah, biasanya itu tuh setelah tadi bertanya tentang asalnya dari mana, kemudian sekarang di sini ngapain, terus planning ke depannya itu mau ngapain gitu. Kan gitu. Entah berkeluarga apa namanya? Terkait keluarga, mau nikah kapan, terus setelah dari pabrik. Kan kita kerja di pabrik pun ada batasannya juga ya. Secara usia kan kalau menurut peraturan perundang-undangan kan 55 tahun, 56 ya. Ya kan itu harus ada batas pensiun. Artinya kan kita sebagai perantau itu juga harus berpikir juga sampai ke arah situ. Setelah 56 tahun nih nanti kedepannya mau seperti apa yang perlu kita persiapkan gitu. Artinya kan ada batas, ada masa expirednya lah kita di nggak cuma makanan, kita kerja di industri kan ada masanya juga. Ketika sudah dirasa itu usia tidak produktif gitu, lebih dari 56 tahun, ya kita harus mempersiapkan mau ngapain kan gitu. Maka 3 pertanyaan ini harusnya apa ya, yang biasanya ditanyakan dan harus bisa kita jawab kan gitu, bener nggak? 3 pertanyaan yang sering ditanyakan dan harusnya bisa kita jawab. Asal dari mana? 3 pertanyaannya harus kita jawab, sering ditanyakan dan harusnya bisa kita jawab gitu. Kan mosok ditanya asalnya dari mana nggak bisa jawab kan lucu. Ya kan? Pasti bisa kan ya? Mosok ya ditakoni, "Wes kok ngendi?" "Aduh aku kok ngendi yo?" Kan aneh. Terus ditanyain di Tangerang mau ngapain? Ngopo yo? Kok bisa ning kene? Kangi turung ngerti nek kene kan nggak mungkin. Terus pertanyaan yang ketiga, setelah merantau ini planningnya mau ngapain? Harusnya bisa jawab juga ini. Tapi yang terjadi memang kadang masih bingung juga, bener nggak, ketika ditanyain tentang, ya kan, setelah merantau karena kita sudah tahu ini ada batasan expirednya kita di perusahaan itu kan 56 tahun. Harusnya kita juga bisa menjawab pertanyaan yang ketiga ini. Setelah kemudian nanti kita lulus dari perusahaan ya, perbudakan duniawi. Kita harus punya planning nih mau kemana. Artinya 3 pertanyaan ini harus dan mestinya bisa kita jawab. Bener nggak? Setuju nggak? Ini pertanyaan klasik banget nih. Harus dan bisa kita jawab. Itu kalau kita berbicara perantauan yang apa ya namanya? Ya kita merantau dari daerah masing-masing ke Tangerang gitu. Nah malam ini coba kita berpikir, kita sama-sama berdiskusi untuk sedikit diskusi ya terkait konsep merantau tapi dari sudut pandang yang agak berbeda lah ya. Itu kan berbicara perantau dari sudut pandang umum nih. Nah kita coba hal yang agak berbeda nih malam ini. Kita coba lihat sudut pandang yang lain merantau, esensi merantau yang lebih dalam. Makin malam biasanya pembahasannya kan makin makin dalam kan ya. Itu kalau kita berbicara merantau dari merantaunya orang-orang umum seperti ini. Tapi kita di sini coba kita lihat dari sudut pandang lain. Karena kita forum yang berbeda. Forum FRM ya, forum remaja mikir. Oh, ganti sekarang namanya. Coba kita berpikir. Kalau berbicara merantau, karena di sini nggak ada yang akamsi ya, semuanya dari perantau ya. Tapi biasanya ada teman-teman kita yang dari asli dari Tangerang ya, di FRM ini kan dari berbagai macam daerah. Kalau berbicara orang yang dari Tangerang kan
berarti dia nggak merantau. Kasihan mereka. Kita kan forumnya kan kopi rantau. Tapi kalau orang Tangerang dia bukan perantau. Kan kasihan. Rantaunya bukan rantau kampung. Kayak kita biar afdol, biar adil berbicara perantau, ternyata kalau kita mau telisik lebih dalam, kita lihat dari sudut pandang yang lain, sebenarnya sejatinya manusia yang kemudian hidup di dunia ini, hidup di bumi ini, di muka bumi ini adalah sejatinya seorang perantau dari daerah masing-masing. Ketika kita semua sepakat di dunia ini merantau, berarti 3 pertanyaan tadi harus, pertanyaan klasik tadi harus mampu kita jawab. Ya, coba kita korelasikan dengan konsep kita merantau di dunia. 3 pertanyaan tadi.